Pada dasarnya, semua tempat yang ada di bumi ini bisa dibilang pasti memiliki penghuni lain selain kita. Sudah menjadi hal biasa juga jika kita sering mendengar cerita-cerita horor, mulai dari hutan, sekolah, rumah terbengkalai, rumah sakit, kuburan, dan tempat-tempat yang lainnya. Tidak heran pula pada era zaman sekarang ini sudah terbiasa dengan adanya hal-hal yang berbau mistis, seperti halnya kejadian misteri yang akan saya ceritakan sekarang ini, tentang kisah nyata yang terjadi di tempat ini, yaitu Jalan Makam Caringin, tentang seorang tukang beca yang berpenumpang kuntilanak merah. Baik sahabatku semua, beginilah ceritanya. Kuntilanak ya, merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Bersama saya di Aji Rasa, hanya dalam Jejak di Aji. Baik sahabat semua, sekarang menunjukkan pukul 12:49. Baik sahabat-sahabat semuanya, saya akan bercerita tentang sebuah misteri yang pernah terjadi di tahun sekitar 1999. Pada saat itu ada seorang bapak tukang beca yang mendapatkan seorang penumpang misterius, yaitu kuntilanak merah. Di sini saya akan bercerita di tempat kejadian, yaitu di Jalan Makam Caringin ya sahabat semua. Di sini saya akan bercerita di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja saya akan menyimpan kamera ini di sebelah sini. Baik sahabatku semua, cerita ini berawal pada saat sekitaran tahun 1999. Pada saat itu ada seorang bapak penarik beca, ya sebut saja inisialnya AS sahabat semua. AS ini kejadian di tahun 1999. Konon ceritanya beliau ini mendapatkan satu penumpang, sesosok misterius yang pada saat itu dikenal sebagai kuntilanak merah. Baik sahabat semua,
Berawal dari kisah beliau ini, AS, pada saat itu beliau sedang menunggu penumpang di daerah sekitaran Jalan Kopo, sahabat semua. Dari pagi beliau AS ini menunggu penumpang tak hendak kunjung datang. Sampai siang dan sampai malam hari. Ketika beliau ini sudah gelisah, sahabat semua, tidak bisa mendapatkan penumpang, sementara yang di rumah membutuhkan uang untuk kehidupan keluarga AS ini, untuk biaya sehari-hari. Beliau ini bingung pada saat itu, menunggu tak kunjung hadir, sementara keluarga di rumah menunggu kepulangannya. Singkat cerita begini, sahabat semua, ketika beliau AS ini sedang melamun dengan kondisi yang ia rasakan saat itu. Konon dari ceritanya, beliau AS ini menghayal dari ceritanya, mendapatkan seorang penumpang yang baik dan memberikan uang banyak, sahabat semua. Nah, setelah itu beliau ini mendapatkan satu penumpang, sesosok perempuan, sahabat semua, yang memakai baju merah dan berkerudung merah juga, sahabat semua. Dalam ceritanya, sosok misterius itu langsung menanyakan sebuah alamat, sahabat semua. Alamatnya yaitu jalan daerah Porib, ya, yang bertepatan di daerah sini, ya, sahabat semua. Singkat cerita, sesosok perempuan misterius itu menaiki becak saudara AS ini. Dalam perjalanannya, sosok misterius ini tahu akan keberadaan beliau AS ini yang sedang membutuhkan uang, ya, sahabat semua. Dalam perjalanan, beliau sempat bercerita tentang kondisi keadaan di rumah beliau ini. AS ini bercerita tentang kondisi ekonomi yang pada saat itu memang beliau kondisinya sangat pas-pasan. Dalam perjalanan, AS ini nggak merasa curiga apapun tentang sosok penumpang perempuan ini, sahabat semua. Ketika dalam perjalanan, AS ini menghayal sesuatu yang dia hayalkan sebelumnya, mendapatkan seorang penumpang yang baik hati, sahabat semua. Dalam perjalanannya, sekitar tengah malam itu kejadiannya. Dalam perjalanannya, AS ini terus bercerita kepada sosok misterius ini. Sementara sosok misterius ini nggak merespon sama sekali, cuman mengganggu dan mengganggu. Ketika ditanya tujuannya mau kemana, sosok misterius perempuan ini bilang kepada saudara AS ini, si bapak AS ini, tujuannya ke daerah Jalan Porib.
yang dikenal sekarang itu Jalan Makam Caringin ya sahabat semua. Seketika itu dalam perjalanannya, singkat ceritanya, sosok misterius ini sesingkat ceritanya sosok misterius ini sampai pada tujuan, yaitu di daerah sini. Singkat cerita, sosok misterius ini memberikan uang kepada saudara AS ini dengan begitu banyak sahabat semua. Diberikanlah uang tersebut sama Bapak AS ini. Beliau AS ini merasa kegirangan sahabat semua. Merasa kegirangan bahwa memang pada saat itu keluarganya lagi membutuhkan uang. Singkat cerita, sosok perempuan itu minta dijemput kembali keesokan hari di tempat yang sama ya saudara. Ya, bertepatan di daerah sini. Seketika itu beliau AS ini pergi meninggalkan sosok perempuan tersebut. Dalam hatinya dia kegirangan sahabat semua. Setelah sampai di tempat beliau suka mangkal, beliau mengeluarkan uang tersebut sahabat semua. Dan aneh sahabat semua, si uang tersebut menjadi daun, menjadi daun itu. Menjadi daun, ya aneh lah. Masa seorang kuntilanak ya, merah. Maaf sobat semua ya. Ini apa ya? Ini maaf sahabat semua, mungkin ini burung atau apa ya, mohon maaf sekali. Ada yang melempar ya sahabat semua ya, mohon maaf ya. Ini nggak tahu dari mana ya sahabat semua ya, ada lemparan, mungkin burung atau apa, saya nggak tahu ya sahabat semua ya. Ini tepatnya di daerah Jalan Makam Caringin ya sahabat semua. Ya saya nggak mau ambil negatif ya sahabat semua ya. Ini kemungkinan burung atau apa, ada lemparan seperti ini apa, seperti pasir atau apa ya. Ya saya nggak mau ambil negatif, mungkin ini suatu binatang atau apalah, entahlah. Ini mohon maaf sekali sahabat semua ya, saya kaget, asli saya kaget, kirain apa itu. Ini saya nggak mau ambil negatif ya. Tujuannya saya ini bercerita mau mengambil kesimpulan aja teman-teman ya, bahwa menurut saya gitu, menurut saya nggak mungkin
seseorang yang sudah meninggal, saudara-saudara saya di sini ya, menjadi sosok yang gentayangan. Saya itu nggak percaya, sahabat semua ya, bisa dibilang mungkin itu kelakuan jin atau gimana ya, saya nggak tahu ya. Saya pribadi ya hanya bisa mendoakan lah, sahabat semua. Cuman saya nggak setuju ya, sahabat semua, apabila seorang yang telah meninggal gitu kan, sosok perempuan yang semasa hidupnya gimana, itu menurut saya nggak percaya bahwa saudara-saudara saya ini bisa gentayangan setelah kematian ya. Saya nggak percaya. Mohon maaf ini, sahabat semua ya, saya berpikiran positif aja. Mungkin tadi bukan lemparan atau burung atau apalah ya yang membawa sesuatu gitu. Mohon maaf. Jadi kesimpulannya begini teman-teman ya, kembali lagi saya mohon maaf ini agak kaget ya. Saya mau kembali ke cerita yang tadi ya, sahabat semua ya. Jadi setelah si beliau Ais ini pulang ke rumah gitu, sahabat ya, pulang ke rumah, beliau melihat uangnya itu memang menjadi daun gitu, menjadi daun. Dan singkat cerita, keesokan harinya beliau itu merasa kesal, kok saya dibayar dengan daun gitu, bukan dengan uang ya, sahabat semua ya. Beliau ini keesokan harinya merasa kesal, dan beliau ini ke tempat ini lagi, sahabat semua. Dalam ceritanya, beliau ini menunggu sosok perempuan tersebut. Dalam hatinya kesal ya, si Bapak Ais ini, beliau ini kesal, kok saya dikasih daun sementara di rumah keluarga membutuhkan gitu, sahabat. Nah, setelah beliau ini menunggu di daerah sini, keesokan harinya menunggu, si sosok perempuan ini nggak hadir, nggak datang. Nah, ketika beliau ini sudah merasa kesal atau apa, dalam pikirannya tuh ada sugesti, teman-teman. Ini kuntilanak atau apa gitu kan, kata beliau Ais ini. Nah, setelah beliau kesal, beliau ini berkata-kata kasar, sahabat. Mana hadir mana hadir di saat itu pun sosok perempuan ini hadir, sahabat. Dalam ceritanya tuh hadir, dan si sosok perempuan ini dalam ceritanya menyerupai ini, mohon maaf ya buat sahabat-sahabat, mohon maaf. Setelah saya cek, saya tadi di sini mengecek dulu sebelum pulang, ternyata nggak kesimpan ya videonya ya. Tiba-tiba ini berhenti gitu. Mungkin entah kejepit dari si tongsis tripod itunya atau gimana, itu mungkin pijit atau gimana ya. Ini mohon maaf sekali. Saya udah panjang-panjang rekamnya setengah gitu. Jadi kembali dari cerita yang tadi, sahabat semua ya. Jadi singkat ceritanya begitu, teman-teman. Setelah si Bapak Ais ini menerima uangnya menjadi daun begitu ya, sahabat semua, beliau kesal, kembali lagi ke tempat sini. Setelah kembali ke tempat sini, beliau tunggu. Setelah lama menunggu, akhirnya dia kesal, melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Mana hadir kuntilanak. Begitu hadir, ya menyerupai semacam apa atau apa. Menurut riwayat cerita ya, dia menyerupai kayak kuntilanak merah, sundel bolong kayak gitu. Nah, sampai akhirnya AS ini tertidur di
pemakaman ini gitu. Sampai keesokan harinya dia terbangun. Nah, untuk teman-teman semua, saya pribadi gitu ya, tidak mempercayai halnya orang yang sudah meninggal itu menjadi gentayangan. Karena pada saat itu diyakini beberapa warga sekitar bahwa si sosok kuntilanak merah ini itu sosok manusia yang pernah hidup gitu. Jadi setelah mati dia gentayangan. Nah, ini mohon maaf saya mengambil kesimpulan buat sahabat-sahabat semua, dari diri pribadi saya sangat tidak setuju bahwa semacam saudara-saudara saya yang sudah meninggal di sini itu bergentayangan ya. Ya mungkin beliau-beliau ini udah ke alam masing-masing ya, ke alam barja. Saya paling nggak setuju ya, kasihan itu jadi fitnah kubur ya sahabat semua. Jadi saya mengambil kesimpulan begitu ya sahabat semua, bahwa orang yang sudah meninggal tidak akan kembali lagi ke dunia nyata ini. Cuman saya berkeyakinan terkecuali para kekasih Allah, para aulia Allah itu dengan karomahnya bisa berhubungan dengan makhluk-makhluk manusia-manusia yang masih hidup. Cuman itu juga jarang yang bisa bertemu langsung seperti ini. Rata-rata lewat mimpi. Ya, jadi pada kesimpulannya begitu ya sahabat-sahabat semua, mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian saya. Cuman saya berkeyakinan seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk sahabat-sahabat semua, mohon maaf jika lau berbeda pendapat, bahwa pendapat saya saudara-saudara yang sudah meninggal ini tidak mungkin gentayangan penasaran ke alam nyata, saudara-saudara. Saya yakin itu kelakuan jin atau apa yang mereka tahu riwayat tentang manusia. Saya bukannya sompral ya teman-teman ya, saya berkeyakinan itu makhluk bukan manusia gitu. Soalnya yang saya dengar dari cerita itu, mungkin si Bapak AS ini sebelumnya sugesti, berkepikiran, stres dengan kondisi keadaan ekonominya, jadi bersugesti begitu teman-teman ya. Wallahu alam, itu menurut saya begitu, kesimpulan saya begitu. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk teman-teman, bahwa sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin bergentayangan menurut saya. Mohon maaf jikalau berbeda pendapat dengan semua sahabat-sahabat semuanya. Menurut saya bisa aja itu makhluk jin atau apa yang menyerupai sesosok perempuan yang sudah meninggal itu, atau orang-orang yang sudah meninggal. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya apabila ada kata-kata yang kurang sesuai di hati sahabat-sahabat semua. Dari kejadian-kejadian tadi, saya mengambil suatu kesimpulan, kejadian-kejadian saya yang melempar atau apa, saya berpikir positif aja sahabat semua. Karena saya berpikir makhluk-makhluk seperti manusia yang pernah hidup ini tidak mungkin kembali lagi ke alam nyata. Hanya setan dan jinlah yang bisa menyerupai. Tapi itu juga entahlah, wallahu alam, saya nggak tahu. Cuman pendapat saya begitu sahabat semua. Baik sahabat semua, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.